Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas review artikel pada artikel yang berjudul Aktivitas Anti Kanker Senyawa Asil Fluoroglucinol dari biji Melicop incana terhadap sel kanker payudara MCF7. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laras Resti Wahyuni, Intan Neti Pratia, Della Syaraswati, dan Karissa Apriani. Melicop merupakan salah satu genus terbesar famili Rutaceae yang tumbuh di daerah tropis. Melicop menghasilkan senyawa metabolit sekunder seperti golongan alkaloid, quinolin, asil fluoroglucinol, flavonoid, dan fenilpropanoid. Senyawa asil fluoroglucinol Melicop merupakan senyawa golongan poliketida dan memperlihatkan aktivitas terhadap berbagai sel kanker. Pada artikel, digunakan metode kromatografi kolom gravitasi dan kromatografi radial. Kromatografi kolom gravitasi adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Sedangkan kromatografi radial adalah alat pemisahan senyawa dengan menggunakan gaya sentrifugal yang dapat menghasilkan senyawa murni. Prosedur kerja pada artikel ini akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian berikut. Kromatografi kolom gravitasi dan kromatografi radial adalah dua teknik pemisahan yang berbeda dalam kromatografi kolom. Berikut adalah perbedaan antara kromatografi kolom gravitasi dan kromatografi radial. Pada kromatografi kolom gravitasi, menggunakan gravitasi untuk memisahkan senyawa. Zat yang akan dipisahkan ditempatkan dalam kolom yang terbuat dari gelas atau kaca yang ditempatkan secara vertikal. Lalu, pasa diam yang digunakan biasanya berukuran antara 70 sampai dengan 230 ml. Dan prosesnya memakan waktu dan dapat berubah menjadi suatu proses layar botol dalam sekejap. Pada kromatografi radial atau yang dikenal dengan kromatotron merupakan modifikasi dari kromatografi vakum cair. Kromatografi ini tidak menggunakan gravitasi untuk memisahkan senyawa dan tidak menggunakan kolom vertikal seperti pada kromatografi kolom gravitasi. Kemudian, pada kromatografi ini tidak ada informasi yang spesifik mengenai partikel fase diam yang digunakan. Prosedur ekstraksi dan isolasi dimulai dengan mengekstraksi senyawa asil fluoroglucinol yang terdapat dalam serbuk kering biji Melicope incana sebanyak 0,6 kg dengan metanol sebanyak 3 liter menggunakan metode maserasi. Ekstraksi ini dilakukan pada suhu kamar selama 3 hari dengan pengulangan sebanyak 2 kali, sehingga terbentuklah campuran yang mengandung pelarut metanol. Pelarut diuapkan menggunakan rotary vacuum evaporator sehingga menghasilkan ekstrak kental metanol. Senyawa nonpolar atau terpenoid dan asam lemak yang terdapat dalam ekstrak metanol dipartisi dengan N-heksan. Selanjutnya, ekstrak metanol ditambahkan air sebanyak 10% volume per volume, kemudian dipartisi dengan etil asetat sehingga menghasilkan ekstrak kental etil asetat sebanyak 25 gram. Kemudian, dilakukan fraksinasi ekstrak etil asetat 25 gram dengan cara kromatografi kolom gravitasi dengan eluen N-heksan dibanding etil asetat atau 9:1 sampai 1:1 sehingga menghasilkan 3 fraksi, yakni fraksi A, fraksi B, dan fraksi C, di mana dilakukan pemisahan fraksi A sebanyak 12 gram dengan Spedix LH20 menggunakan metanol sebagai eluen. Pemisahan fraksi A dengan Sephadex LH20 menggunakan metanol sebagai eluen menghasilkan subfraksi A1 dan A2.
Pemisahan supraksi A1 menggunakan kromatografi radial dengan campuran N-heksana banding CHCl3 dengan perbandingan 1:1 dan 3:7, dan CHCl3 banding etil asetat dengan perbandingan 9:1 menghasilkan dua supraksi, yaitu A11 dan A12. Pemurnian supraksi A11 dan A12 menggunakan kromatografi radial. Supraksi A11 menggunakan eluen N-heksan banding aseton dengan perbandingan 9:1, 17:3, dan 4:1 menghasilkan senyawa 1 sebanyak 25 mg. Dan supraksi A12 menggunakan eluen N-heksan banding aseton dengan perbandingan 4:1 dan 3:1 menghasilkan senyawa 2 sebanyak 39 mg. Hasil dan pembahasan senyawa 1 ialah 3-geranil 2,4,6 trihidroksiasetofenon berwujud padatan berwarna kuning muda dengan titik leleh 140 sampai 142 derajat Celcius. Spektrum HNMR dalam CDCl3 memperlihatkan satu sinyal proton desihelding metil dari asetil dan satu sinyal singlet aromatik terisolasi. Spektrum HNMR senyawa 1 juga memperlihatkan 3 sinyal proton hidroksi, di mana merupakan ciri senyawa turunan asifluoroglucinol. Spektrum HNMR senyawa 1 juga memperlihatkan adanya rantai samping geranil yang terdiri dari 2 sinyal proton vinilik. Dari hasil spektrum CNMR, senyawa 1 memperlihatkan 18 sinyal karbon yang terpisah secara sempurna, 3 sinyal karbon oksiaril, dan sinyal karbon asetil merupakan ciri karbon asifluoroglucinol. Kemudian penempatan rantai samping geranil ditetapkan berdasarkan analisis spektrum HMBC, di mana sinyal proton metil dari asetil memperlihatkan kolerasi dengan karbon C1. Hasil korelasi sinyal metilen dengan sinyal karbonnya menunjukkan geranil terikat di C3. Berdasarkan analisis 1D dan 2D, NMR tabel 1, maka struktur senyawa 1 isolasi adalah 3-geranil 2,4,6 trihidroksiasetofenon. Kolerasi antara sinyal proton dengan karbon dalam 2 atau 3 ikatan yang mendukung struktur senyawa 3-geranil 2,4,6 trihidroksiasetofenon pada spektrum HMBC dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 2. Senyawa 3-isoprenil 2,4,6 trihidroksiasetofenon memiliki wujud padat berwarna kuning muda dengan titik lelehnya 191 sampai 192 derajat Celcius. Spektrum 1H NMR dalam CDCl3 senyawa 2 memperlihatkan kemiripan dengan senyawa 1, yakni sinyal proton metil dari asetil 1 memperlihatkan adanya sinyal untuk gugus hidroksil yang terhelasi atau gugus hidroksil yang berikatan hidrogen dengan gugus karbonil. Perbedaan utama senyawa 2 memperlihatkan adanya rantai samping isoprenil yang terikat pada C3. Berdasarkan uji aktivitas senyawa 3-geranil 2,4,6 trihidroksiasetofenon atau senyawa 1 dan 3-isoprenil 2,4,6 trihidroksiasetofenon senyawa 2 terhadap sel kanker payudara MCF7 berdasarkan metode MTT. Pengamatan sel yang mati menggunakan mikroskop memperlihatkan warna garam MTT berwarna kuning, sedangkan sel yang hidup akan bereaksi dengan garam MTT dan memperlihatkan warna kristal formazan atau ungu. Senyawa geranil 2,4,6 trihidroksiasetofenon atau senyawa 1 memperlihatkan aktivitas anti kanker, yakni nilai
IC50 adalah 49,98 kurang lebih 0,01 mikrogram atau mili dan dikategorikan tidak aktif. Dan senyawa 3-isoprenil 2,4,6 trihidroksiasetofenon atau senyawa 2 memperlihatkan nilai IC50 sebesar 4,30 kurang lebih 0,01 mikrogram atau mili dan dikategorikan lemah. Adanya isoprenil yang terikat di C3 pada senyawa 2 meningkatkan aktivitas anti kanker dibandingkan geranil yang terikat di C3 pada senyawa 1. Senyawa pertama yakni 3-geranil 2,4,6 hidroksiasetofenon dan senyawa kedua yang dihasilkan adalah 3-isopropil 2,4,6 trihidroksiasetofenon. Gugus poliketida pada senyawa pertama ditunjukkan oleh lingkaran berikut. Lalu, gugus poliketida pada senyawa kedua ditunjukkan oleh lingkaran berikut. Sekian review artikel dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.